Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler atau dalam bahasa Jermannya sistem peredaran darah. Jantung adalah organ vaskuler berongga berbentuk kerucut atau piramid terbalik. Memiliki berat 220 sampai 260 gram dan besarnya sekepalan tangan. Berdetak sebanyak 70 kali per menit dan memompa darah sebanyak 70 ml. Memiliki 3 lapisan yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. Gerak jantung dibedakan menjadi 2. Ada sistol berkontraksi selama 0,3 detik dan distol mundur sekitar 0,5 detik. Yang pertama bagian jantung ada vena cava superior, yaitu untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh di bagian atas menuju ke jantung. Sedangkan untuk vena cava inferior membawa darah yang akan kaya karbon dioksida dari tubuh bagian bawah menuju ke jantung. Jadi vena cava superior membawa darah yang akan kaya karbon dioksida dari atas ke bagian atas, sedangkan untuk vena cava inferior membawa darah yang akan kaya karbon dioksida dari tubuh bagian bawah. Setelah itu ada bagian aorta. Merupakan pembuluh darah arteriter besar yang langsung terhubung dengan jantung dan bertugas mengalirkan darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi aorta itu yang mengalirkan darah yang kaya akan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Setelah itu ada bagian arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis dibedakan menjadi 2. Ada arteri pulmonalis kanan dan juga arteri pulmonalis kiri. Arteri pulmonalis yakni arteri yang tugasnya mengangkut darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru. Jadi untuk arteri pulmonalis kiri maupun pulmonalis kanan fungsinya itu sama, untuk mengalirkan darah yang akan kaya karbon dioksida ke paru-paru untuk ditukarkan ke oksigen atau O. Setelah itu ada bagian vena pulmonalis. Vena pulmonalis juga dibedakan menjadi 2, vena pulmonalis kiri dan juga vena pulmonalis kanan. Ini dia. Berfungsi membawa darah mengandung oksigen kembali lagi ke jantung yang selanjutnya akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh manusia. Jadi ini juga sama ya, fungsinya untuk vena pulmonalis kanan dan juga vena pulmonalis kiri fungsinya masih sama, untuk mengedarkan darah yang akan kaya oksigen ke jantung. Jika jantung ini dibelah, posisinya akan seperti Oke, jadi ini merupakan gambar jantung yang sudah dibelah. Nah, di gambar ini sudah ada keterangan beberapa dari sistem jantung yang ada di dalam ini. Yang pertama itu katup pulmonalis. Nah, katup pulmonal atau katup pembuluh paru-paru merupakan katup yang mengatur aliran darah dari ventrikel kanan menuju pembuluh arteri paru-paru. Katup paru-paru merupakan katup yang mengatur aliran darah dari ventrikel kiri menuju pembuluh aorta dan berlanjut ke seluruh tubuh. Nah, untuk katup pulmonalis ini sudah ada ditunjukkan oleh angka panah ini ya. Ini merupakan katup pulmonalis.
Ini merupakan katup pulmonalis dan ini ada di bagian sebelah sini. Oke, untuk yang kedua ada bagian atrium kanan. Nah, di bagian atrium kanan ini atau serambi atrium berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah berisi dari paru-paru. Serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerima darah. Nah, di sini juga ada atrium kanan dan juga ada atrium kiri. Untuk atrium kanan ini adalah bagian dari atrium kanan yang berwarna merah ini. Untuk yang selanjutnya yaitu katup tricuspidalis. Katup tricuspidalis atau tricuspid merupakan katup yang membatasi serambi kanan dengan bilik kanan jantung. Kondisi ini membuat katup tricuspid sulit membuka pada saat darah seharusnya dialirkan dari serambi ke bilik kanan jantung. Nah, untuk katup tricuspidalis ini bisa kita lihat bahwa yang berwarna putih ini merupakan katup tricuspidalis. Untuk yang selanjutnya ada ventricle kanan. Ventricle kanan ini fungsinya adalah menerima darah yang berasal dari atrium kanan, kemudian membawanya menuju ke paru-paru. Organ vena cava inferior ataupun vena cava inferior ialah vena terbesar pada tubuh manusia. Nah, ventricle kanan ini bisa kita lihat yang berwarna merah ini merupakan ventricle kanan yang berfungsi menerima darah yang berasal dari atrium kanan kemudian membawanya menuju ke paru-paru. Ini merupakan ventricle kanan. Baik, untuk yang selanjutnya, nah tadi kan ada atrium kanan dan di sini juga di gambar jantung yang sudah dibelah ini ada atrium kiri. Atrium kiri ini adalah bagian ini bertanggung jawab menerima darah bersih dari paru-paru. Darah bersih adalah darah yang mengandung oksigen. Darah bersih masuk ke serambi kiri melalui pembuluh balik atau vena pulmonalis. Darah ini kemudian dipompakan ke bilik kiri melalui katup mitral. Nah, untuk serambi kiri ini adalah bertanggung jawabnya menerima darah bersih dari paru-paru. Jadi untuk darah bersih ini ditampung di bagian serambi kiri. Nah, ini merupakan serambi kiri, bisa kita lihat gambarnya. Ini merupakan bertanggung jawab menerima darah bersih dari paru-paru. Ini ditampungnya di sini. Baik, untuk yang selanjutnya ada katup mitral. Katup mitral adalah katup yang memisahkan ruang kiri atas atrium. Nah, tadi ada atrium kanan dan atrium kiri. Katup mitral ini juga tugasnya menjaga pergerakan aliran darah yang tertib dari paru ke ventricle kiri. Dalam katup ini terdapat banyak penyakit yang disebabkan menyerang pada jantung. Nah, ini untuk gambar yang berwarna putih ini merupakan gambar dari katup mitral. Kita bisa lihat ini adalah contoh gambarnya. Nah, ini merupakan katup mitral. Baik, untuk selanjutnya ada katup aorta. Apa itu katup aorta? Katup aorta adalah katup yang memisahkan antara ventricle kiri dan aorta. Adanya perubahan tekanan darah di kedua sisi katup tersebut.
Juga bisa menyebabkan katup bisa terbuka ataupun tertutup. Nah, si katup aorta ini bisa menyebabkan terbuka ataupun tertutup. Fungsi dari katup aorta sendiri ialah untuk mencegah darah dalam tubuh mengalir pada arah yang keliru. Nah, ini adalah contoh katup aorta. Fungsi dari katup aorta sendiri ini ialah untuk mencegah darah di dalam tubuh mengalir pada arah yang keliru. Nah, di sini akan diatur oleh katup aorta supaya darah kita tidak keliru mengalirnya. Baik, yang selanjutnya ada ventricle kiri. Bilik kiri atau ventricle kiri, jantung merupakan pelabuhan terakhir bagi darah yang kaya oksigen. Sebelum meninggalkan jantung, ventricle kiri jantung akan memompa darah ke seluruh tubuh untuk mengalirkan oksigen. Dengan sebelumnya melewati katup jantung yang dinamakan aorta. Nanti setelah dialirkan di dalam tubuh mengalir pada arah yang keliru, nanti akan si ventricle kiri ini akan memompa darah ke seluruh tubuh untuk mengalirkan oksigen. Nah, ini contoh gambarnya. Ini merupakan ventricle kiri. Baik, untuk yang terakhir ada interventricular septum. Nah, interventricular septum ini adalah fungsinya memisahkan atrium dan septum. Interventricular septum jauh lebih tebal daripada septum intratrial karena ventrikel perlu menghasilkan tekanan yang lebih besar saat mereka berkontraksi. Jantung memiliki 4 katup yang memisahkan biliknya. Dan ini gambarnya ya, seperti bercak-bercak merah ini merupakan interventricular septum. Nah, ini jadi darah yang kaya akan oksigen akan masuk ke serambik kiri atau anterium kiri, terus ke bilik kiri atau serambik kiri. Setelah itu akan dipompa ke aorta dan disebarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan darah yang akan kaya karbon dioksida CO2 atau darah sisa, pemakaiannya akan dialirkan melalui pangkal kampa, lalu masuk lagi ke jantung ke serambik kanan, terus ke bilik kiri. Setelah itu akan dialirkan lagi ke arteri pulmonalis menuju paru-paru untuk menukarkan karbon dioksida ke oksigen, lalu akan dialirkan lagi ke pana pulmonalis, lalu akan kembali lagi ke jantung serambik kiri, dan proses itu akan terus berulang sampai seterusnya. Sistem peredaran darah manusia. Darah yang akan kaya oksigen yaitu di ventrikel kiri atau bilik kiri akan memompa darah yang akan segini dipompa ke aorta untuk diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Bagian atas seperti kepala, telinga, tangan, bagian bawah seperti kaki. Setelah darah diedarkan, darah itu akan bertukar menjadi darah yang akan kaya karbon dioksida. Alirkan ke bagian atas kapa inferior berfungsi untuk membawa darah yang kaya oksigen. Di bagian bawah bagian atas akan dibawa vena kapa superior. Setelah darah itu dibawa akan ditampung di atrium kanan dan akan masuk lagi ke ventrikel kanan. Akan dipompa arteri pulmonalis, dipompa ke paru-paru. Setelah ke paru-paru akan terjadi pertukaran darah yang akan karbon sudah dipakai akan ditukar lagi ke darah yang akan kaya oksigen agar bisa dipakai lagi di dalam tubuh. Akan dialirkan ke vena pulmonalis, akan ditampung di atrium kiri. Setelah itu akan kembali ke ventrikel kiri lalu dipompa lagi. Hal ini terjadi terus menerus.
Peran sistem peredaran darah manusia di dalam pena ini yang bulat-bulat seperti permen adalah sel darah merah. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya seperti ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.